Ronald Araujo mengaku tidak suka bermain sebagai bek kanan. Bek Barcelona, Ronald Araujo mengakui tidak suka bermain sebagai bek kanan. Tetapi berjanji akan memberikan segalanya, apapun peran yang diberikan kepadanya. Sebagai bek tengah, Ronald Araujo kadang-kadang ditempatkan di sisi kanan pertahanan musim lalu dan dia mendapatkan lebih banyak menit bermain di posisi tersebut tahun ini. Dengan 3 bintang La Liga terakhirnya semuanya bermain sebagai bek sayap. Itu adalah pekerjaan yang Araujo akui tidak ia nikmati, namun pemain internasional Uruguay itu menegaskan bahwa ia senang mendapat kesempatan bermain untuk Barcelona. Sebenarnya, saya tidak suka bermain sebagai bek kanan. Itulah kenyataannya, tetapi saya selalu mengatakan, dimanapun pelatih dan tim meminta saya akan bermain dan memberikan yang terbaik. Tapi yang jelas saya merasa sangat nyaman bermain sebagai bek tengah karena itu adalah posisi alami saya dan disitulah saya bisa memberi 100%, ujarnya kepada beIN Sports. Araujo bukanlah bek pertama yang menimbulkan dilema seperti itu bagi Xavi. Jules Koundé, bek tengah alami lainnya, menghabiskan sebagian besar musim lalu di posisi kanan meski sebenarnya tidak ingin memainkan posisi itu. Saya senang karena saya bermain di posisi saya. Memang benar musim lalu saya bermain banyak di posisi bek kanan, tapi saya selalu ada untuk bos. Sebagai bek tengah, saya bisa memberikan lebih banyak hal kepada tim dan saya merasa lebih nyaman, namun saya tidak akan pernah menolak untuk bermain sebagai bek kanan. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me? Saatnya Vitor Roque menuju Barcelona. Vitor Roque resmi menyudahi penampilannya bersama Atletico Paranaense. Pemain muda Brasil itu selanjutnya akan gabung Barcelona. Roque sudah menjalani laga terakhirnya bersama Atletico Paranaense akhir pekan lalu. Pemain 18 tahun itu tampil selama 85 menit melawan Santos di Arena da Baixada, Senin, tanggal 4 Desember. Roque ditarik jelang waktu normal habis, dan mendapat sambutan meriah dari penonton. Suporter Atletico Paranaense melepas wonderkid yang akan menuju Barcelona. Vitor Roque diminta bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer Januari, menyusul krisis pemain. Cederanya Gavi membuat Vitor Roque diminta datang lebih cepat. Saya sangat bahagia atas semua yang terjadi dalam hidup saya. Impian saya adalah selalu bermain di Eropa dan bisa melakukannya di klub sebesar Barcelona, di mana begitu banyak pemain Brasil yang meraih gelar juara. Saya berusaha bekerja keras sebaik mungkin untuk bisa tiba di Barcelona dengan penuh kerendahan hati. Yang harus saya lakukan sekarang adalah terus bekerja dengan kerendahan hati. Ini kunci sukses, jika saya melakukannya saya yakin segalanya akan berjalan baik di Barca. Saya berharap bisa siap menghadapi tantangan bermain untuk Barca. Saya telah bekerja sepanjang tahun di Brasil memikirkan momen ini, bagaimana saya bisa sampai ke Barcelona. Filosofi saya adalah selalu bekerja, dan selalu menginginkan lebih. Itulah yang telah saya lakukan di sini, di Brasil, dan apa yang saya rencanakan untuk terus diterapkan di Barca, kata Roque, dilansir Football Espana. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions Barcelona tidak ingin merekrut penjaga gawang saat ini, tetapi David De Gea bisa menjadi pilihan jika keadaan berubah. Situasi seputar Marc-Andre ter Stegen menimbulkan suasana kegugupan di sekitar FC Barcelona. Penjaga gawang pilihan pertama berusia 31 tahun itu kembali dari kamp timnas Jerman bulan lalu karena masalah punggung, yang awalnya dianggap hanya masalah kecil. Namun, ter Stegen kini telah melewatkan 3 pertandingan untuk Barcelona, karena pemulihannya tidak berjalan sesuai harapan melalui perawatan konservatif. Selain itu, dengan adanya beberapa komplikasi yang dilaporkan, semua tanda mengarah pada operasi yang dilakukan kiper tersebut, yang berpotensi membuatnya absen selama 2-3 bulan. Ter Stegen memilih untuk menjalani operasi dan harus absen dalam jangka waktu yang lama. Barcelona tidak berencana merekrut kiper baru pada bulan Januari untuk menebus ketidakhadirannya, lapor Sport. Blaugrana berencana untuk terus mendukung Inaki Pena, yang tampil luar biasa dalam 3 pertandingan terakhir ketika Ter Stegen tidak bisa diturunkan.
Pemain muda seperti Diego Kochen dan Aaron Yakobishvili bertindak sebagai cadangan. Namun, jika keadaan berubah dan ada beberapa komplikasi, Barcelona akan mewaspadai pasar kiper untuk mencari tambahan pemain baru, tambah laporan itu. Salah satu opsi bagi Barca, dalam skenario tersebut, adalah mantan kiper Manchester United David De Gea, yang masih berstatus bebas transfer, setelah dilepas oleh raksasa Liga Premier tersebut pada musim panas. Bukan ke Turki, Donny van de Beek tawarkan diri ke Barcelona. Van de Beek baru-baru ini membuat pernyataan terbuka. Ia mengutarakan ingin cabut dari Manchester United setelah ia minim mendapatkan jam bermain di skuad Setan Merah. Belakangan ini Van de Beek ramai dikabarkan akan pindah ke Turki. Ia dikabarkan diminati oleh salah satu klub top Super League, Galatasaray. Dilaporkan Sport, Van de Beek saat ini sedang mencari destinasi baru untuk perairan. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, Van de Beek sudah meminta sang agen untuk mengupayakan transfer ke Barcelona. Sang gelandang dilaporkan sudah lama berminat bermain di Barcelona, karena Barcelona punya reputasi sebagai salah satu tim terbaik di dunia saat ini. Selain itu ia merasa gaya bermain Xavi cocok dengan gaya bermainnya. Jadi dia ingin bergabung dengan tim asal Catalunya itu. Menurut laporan tersebut, Van de Beek mulai menawarkan diri ke Barcelona karena ia tahu Las Azulgrana sedang membutuhkan gelandang baru. Gelandang mereka, Gavi baru-baru ini mengalami cedera parah, sehingga mereka kekurangan gelandang hingga akhir musim nanti. Van de Beek menilai ini kesempatannya untuk masuk ke skuad Barcelona. Jadi ia dan sang agen sedang mendekati Barcelona agar mereka ingin merekrut sang pemain di musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak masalah jika Van de Beek memutuskan untuk ke Barcelona. Namun mereka ingin tim asal Catalunya itu membeli sang gelandang secara permanen alih-alih hanya meminjamnya.